Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat ikan, jumpa lagi dengan Rumah Ikan Channel. Kali ini saya akan memberikan tips atau cara membersihkan kolam atau akuarium kita dengan cepat, mudah, efektif, dan tangan kita tidak perlu masuk ke dalam kolamnya. Bagaimana sih sobat ikan caranya? Namun sebelum kita memulai pembahasan kita kali ini, silahkan sobat ikan tekan tombol subscribe, like, comment, and share, sehingga video ini bisa ditonton orang banyak dan bisa bermanfaat untuk orang banyak ya, sehingga channel ini juga selalu berkembang dan bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Terima kasih sobat ikan. Langsung aja ya, kita bahas satu persatu bagaimana caranya untuk pembersihan kolam atau akuarium dengan secara cepat, mudah, dan efektif. Mengapa sih sobat ikan kolam kita harus selalu dibersihkan? Ini kita juga harus tahu ya alasannya kenapa. Jadi sobat ikan, apabila kolam kita kotor dari kotoran dari si ikan ataupun dari makanan, itu akan menimbulkan amoniak ya, ataupun parasit-parasit dan bakteri, sehingga bisa menyebabkan kesehatan ikan peliharaan kita itu terganggu ya. Jadi alangkah baiknya untuk kolam atau akuarium kita bersihkan secara berkala, sehingga kondisinya juga selalu bersih dan enak dilihat ya. Untuk alat-alat yang dibutuhkan ya sobat ikan, itu cukup sederhana. Kita hanya menggunakan selang air dan kayu atau bambu yang dibersihkan, yang tujuannya ntar sebagai pegangan atau handle ya. Untuk penggunaannya sendiri, jadi selang itu kita ikat yang panjangnya dia harus lebih maju ya dari si bambu atau kayu itu, sehingga pada saat kita pakai dia lebih menonjol daripada kayu si pegangannya itu ya. Jadi selang bisa kita arahkan ke kotoran di dalam akuarium kita ya. Jadi bisa kita sedot perlahan-lahan kotoran-kotorannya, sehingga kotoran bisa menjadi terangkat semua, kolam juga menjadi bersih ya, dan tangan kita tidak perlu masuk ya sobat ikan ya ke dalam akuarium ya. Jadi karena kita sudah menggunakan pegangan dari bambu ya, ini kalau saya bikin dari bambu ya, jadi bisa bebas lah dari air ya. Yang tadinya kalau kita pakai selang itu harus tangan kita masuk, sehingga juga agak basah ya, kurang nyaman lah. Oke, kotoran kita sedot ya, kita arahkan sedikit demi sedikit, pelan-pelan, sabar ya sobat ikan ya. Kita lihat akuarium udah mulai tampak rapi ya, bersih lah dari kotorannya. Ikannya juga nggak terlalu terganggu ya, karena kan nggak ada tangan kita yang masuk ya. Tuh sobat ikan, tuh lihat tuh kotorannya terangkat dengan baik ya. Jadi perlu diingat ya, tadi itu selangnya diisi air terlebih dahulu ya. Jadi seperti sifat air ya, dia akan turun dari tempat tinggi ke tempat yang rendah ya. Terus kita arahkan. Begitu aja sih, mudah cara penggunaannya ya. Kita lihat akuarium udah bersih ya dari kotoran. Kayaknya udah cukup lah untuk pembersihannya. Terus selanjutnya
volume air kita kembalikan lagi ya seperti semula ya ketinggiannya ya. Jadi yang ketinggiannya misalnya antara 15 cm atau 20 cm bisa kita kembalikan, kita tambahin dengan air yang sudah diendapkan ya. Jadi kondisi air pH-nya sudah stabil sehingga ikan juga tetap nyaman ya dengan kondisi ini ya. Oke, perlahan-perlahan kita masukkan ya air ya, kita kembalikan volumenya. Kita lihat juga ikan juga tetap nyaman ya, jadi tidak terganggu. Gimana sobat ikan? Gampang kan? Mudah, cepet, mudah. Kita juga tidak perlu untuk masuk ya tangan kita ya. Kita lihat kolam akuarium udah bersih, enak dilihat, bisa sebagai penghilang stres lah ya kita melihat ikan-ikan seperti ini. Bisa kita kasih makan. Kondisi ikan juga udah mulai nyaman, itu kelihatan dia udah mau makan. Oke sobat ikan, kita lihat dari atas tuh, lihat tuh kotorannya juga udah sangat bersih sekali ya. Jadi kalau saya caranya seperti ini, jadi kita bisa cepat tapi nggak perlu basah-basahan tangan kita ya. Kondisi ikan kelihatan nyaman, sudah mau adaptasi ya, udah mau kawin itu tadi tuh. Oke sobat ikan, demikian tips atau cara dari saya dalam pembersihan kolam. Apabila ada saran ataupun masukan, silahkan ya tulis di kolom komen. Terima kasih sobat ikan sudah menonton. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dipraktekkan, bisa kita sharing ilmu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di tips dan tutorial saya selanjutnya.